Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala ni'amillahi al'azimah wa ala'ika al-jasimah. Walakal hamdu an yuballigh lana fi hadzal waqt. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kultum kali ini kita akan membahas kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karena dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berjudul tentang bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Kita masuk di hadis yang ke-34, hadis ke-35. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslima. Kullal muslimi 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah ini memiliki nama asli yakni Abdurrahman bin Sakhr, dan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang mana beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak mengumpulkan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki. Nabi melarang memiliki sifat dengki kepada sesama muslim, kecuali kedengkian itu adalah rasa dengki dalam hal ibadah. Maksudnya adalah ketika si fulan bisa bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, maka kita juga harus berlomba-lomba dengan hal itu. Maka kita diperbolehkan untuk dengki dengan si fulan tersebut. Akan tetapi kalau di luar akhirat, maka kedengkian ini lebih dekat dengan kejahatan. Kedengkian ini adalah sifat iblis, yang mana rasa dengki awal mulanya itu dilakukan oleh makhluk Allah yang paling taat awalnya, yakni iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam yang enggan untuk bersujud, ia merasa takabur, merasa sombong. Kemudian ia merasa dengki dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi menegaskan, la tahasadu, janganlah kalian hasad, yakni janganlah kalian iri, janganlah kalian dengki. Kemudian janganlah saling tanajush, yakni menyakiti dalam jual beli. Maksudnya ketika menawar pun itu harus ada sisi keridhaan antara pedagang dengan pembeli. Maka di sini Nabi memerintahkan atau melarang untuk jual beli tanajush, yakni menyakiti dalam jual beli. Kemudian kata Rasul, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci.
Nah, di sini terkadang seorang muslim ketika marah dengan saudaranya, tidak mau menegur sapa saudaranya, maka hal ini diharamkan. Karena di dalam Islam, ketika seseorang marah dengan saudaranya, itu hanya dibatas 3 hari. Jika ia tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari karena suatu permasalahan, maka siap-siaplah dia mendapatkan laknat dari Allah. Dia mendapatkan doa jelek dari para malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling atau buang muka, dan saudaranya tadi juga ikut buang muka. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang pertama memulai mengucapkan salam. Maksudnya adalah yang paling baik adalah ketika dia yang memaafkan terlebih dahulu, kemudian dia menyapa saudaranya dengan ucapan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Wala yab'i ba'dukum 'ala ba'i ba'd. Dan janganlah kalian saling benci, janganlah saling membelakangi, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya apa? Ketika kita melihat saudara kita sudah membeli, misalkan handphone ini sudah ditawar oleh saudara kita, kemudian kita nyerobot dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini diharamkan, karena yang sah itu adalah jual beli yang pertama tadi. Yang menawar duluan itu yang berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Makanya kata Nabi, la yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'd. Janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya atau membeli di atas barang dagangan saudaranya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Terus kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Karenanya tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menelantarkan, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh menghina yang lain. Kemudian Nabi bersabda, takwa itu di sini. Yang dimaksud di sini adalah Nabi menunjuk kepada dadanya, memberi isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu letaknya di dalam hati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil menunjukkan tangannya ke arah dadanya sebanyak 3 kali di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya semuslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2564. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesama muslim adalah saudara. Dan sekarang fenomena terjadi di akhir zaman, bagaimana kondisi kaum muslimin bagaikan buih di lautan. Ketika ia bersama orang kafir, ia begitu loyal, tapi kepada saudaranya mereka saling bermusuhan. Makanya muslim seperti dicabik-cabik. Kita bisa lihat bagaimana kondisi saudara kita di Palestina, dibombardir oleh al-Yahud, oleh orang-orang Yahudi, dan bagaimana kondisi bangsa Arab yang sekarang mereka lemah, tidak bisa memberi bantuan kepada saudaranya. Oleh karenanya,
kasus Palestina ini bisa menjadi ajang muhasabah bagi diri kita masing-masing untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kebenaran di dalam penyampaian ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.